Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 September 2022. Salib Yesus sumber kekuatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah bab 11 ayat 9 sampai dengan bab 12 ayat 8 dan Injil Lukas 9 ayat 43 sampai dengan 45. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Yesus menyatakan akan penderitaannya. Namun para muridnya tidak mengerti apa yang dimaksud Yesus karena maknanya tersembunyi bagi mereka saudara. Dan ini harus dijalani oleh Yesus untuk penggenapan rencana Allah dalam penyelamatan. Penderitaan dan salib serta kematian yang akan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah konsekuensi logis dari pewartaannya tentang kasih dan kerajaan Allah. Yesus taat atas rencana Allah. Dia tidak melarikan diri atau menghindari penderitaan yang akan dihadapinya. Yesus mau menerima dan menanggung semuanya demi kita orang-orang yang berdosa ini. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kita membayangkan saudara bagaimana beratnya saudara, perihnya penderitaan Yesus yang harus ditanggung? Bagaimana kita dapat melihat penderitaan Yesus yang begitu perih di dalam kehidupan kita ini saudara? Apa yang dapat kita perbuat atas penderitaan Yesus ini? Kita semua tahu saudara, Yesus yang mewartakan segala kebaikan, melakukan segala kebaikan, malah direspon dengan amarah, dendam, dengki, iri oleh orang-orang terkemuka dalam bangsa Yahudi pada saat itu. Dan kematian di kayu salib adalah konsekuensi dari pewartaannya tentang kerajaan Allah. Sebagai seorang manusia biasa, Yesus tahu akan hal itu. Dan tentu juga ia merasa cemas dan takut sama seperti kita manusia pada umumnya saudara. Namun sebagai Allah, ia sangat mencintai manusia. Ia sangat mencintai kita, mencintai saya dan saudara. Sehingga dia rela mati dengan ikhlas di atas kayu salib yang hina demi menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana dengan kita sebagai orang berdosa saudara, melihat Yesus yang mengambil alih hukuman kita ini? Seharusnya kitalah yang mengalaminya saudara. Kitalah yang dihukum di kayu salib. Namun Yesus dengan penuh cinta mau mengambil alihnya saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti menjumpai salib-salib kehidupan kita saudara. Entah kita sebagai pekerja, sebagai pemimpin, sebagai pelajar, dan lain sebagainya. Salib-salib itu tidak dapat kita hindari. Namun realitanya saudara, kita tidak mau menghadapinya atau malah menghindari salib-salib kehidupan yang seharusnya kita tanggung dan kita pikul. Kita sendiri tidak taat saudara. Kita tidak setia dan tidak sabar. Yesus telah memberi contoh kepada kita dalam jalan salibnya. Ia menjalani penderitaan dengan setia, dengan sabar dan tuntas saudara. Kita pun harus menjalani salib kita ini dengan penuh setia, taat dan sabar. Ini pasti berat buat kita saudara. Namun percayalah saudara, percayalah salib kita ini akan terasa ringan bila kita satukan dengan salib Kristus sendiri. Karena salib Kristus adalah salib kemenangan dan kemuliaan.
Salib Yesus sebagai sumber kekuatan bagi kita yang percaya akan Dia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau memandang salib yang telah dipersembahkan Yesus untuk kita sebagai kemenangan dan kemuliaan. Kita mau meresponi saudara-saudara dengan mau selalu mati raga, menyangkal diri saudara, memikul salib dan mengikuti Dia, Yesus Kristus Tuhan kita dengan penuh setia dan taat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!